Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizafan Aroyan dengan NIM 16026251113 dengan program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yaitu adalah sesuatu yang boleh kita dapatkan sebagai anggota suatu negara. Hak ini diberikan oleh negara atau dilindungi oleh hukum. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai negara. Contohnya yaitu hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima dan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Tidak boleh hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban. Kemudian yang kedua ada hak-hak warga negara. Setiap warga negara memiliki berbagai hak yang penting untuk kehidupannya. Yang pertama ada hak untuk hidup. Setiap orang berhak hidup dengan aman dan tidak boleh diganggu atau disakiti. Hak mendapat pendidikan. Semua warga negara berhak sekolah dan mendapatkan ilmu. Contohnya, siswa berhak diajarin oleh guru, mendapatkan fasilitas belajar. Kemudian ada hak mendapatkan pekerjaan. Setiap orang berhak mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada hak berpendapat. Warga negara boleh menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya yaitu memberikan saran di sekolah dan mengikuti musyawarah. Kemudian ada hak beragama. Setiap orang bebas memilih agama dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Kemudian ada hak mendapatkan perlindungan hukum. Jika seseorang diperlakukan tidak adil, maka ia berhak dilindungi oleh hukum. Kemudian ada kewajiban warga negara. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menaati hukum. Semua warga negara harus patuh pada aturan yang berlaku. Contohnya, tidak mencuri atau tidak mengambil barang hak orang lain, tidak melanggar aturan lalu lintas. Kemudian ada membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan negara seperti jalan raya, sekolah, dan rumah sakit. Kemudian ada menghormati orang lain. Kita harus menghargai hak orang lain agar hidup rukun. Kemudian ada menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah kewajiban bersama. Kemudian ikut menjaga keamanan. Contohnya yaitu tidak membuat keributan dan mengikuti ronda atau menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian ada membela negara. Jika negara dalam bahaya, warga negara wajib ikut melindungi negara. Kemudian hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu saling berhubungan erat. Contohnya yaitu yang pertama, kita ingin mendapatkan pendidikan. Itu adalah contoh hak. Maka kita harus belajar dengan baik. Itu kewajiban. Kita ingin dihormati. Itu contohnya hak. Maka kita harus menghormati orang lain. Itu kewajiban. Jika semua orang menjalankan kewajiban, maka hak akan terpenuhi dengan baik. Kemudian dampak jika tidak menjalankan kewajiban. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan terjadi kehidupan tidak tertib, banyak pelanggaran aturan, timbul konflik atau pertengkaran, ketidakadilan dalam bermasyarakat. Contohnya yaitu mau jalan bagus tapi tidak mau bayar pajak. Kemudian ingin dihormati tapi tidak menghormati orang lain. Kemudian ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di sekolah. Hak mendapat pelajaran dan kewajiban belajar menaati tata tertib. Kemudian di rumah, hak mendapat kasih sayang dan kewajiban membantu orang tua. Dan di masyarakat, hak kita yaitu hidup aman dan kewajiban kita menjaga ketertiban lingkungan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi kali ini yaitu hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap warga negara
harus menjalankan kewajiban dengan baik agar hak bisa terpenuhi. Dengan keseimbangan hak dan kewajiban, kehidupan akan menjadi aman, tertib, dan tentram, dan adil, dan harmonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.